Halo semua teman-teman sahabat Manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Sejarah politik Papua sering menjadi topik yang memunculkan berbagai sudut pandang. Salah satu penjelasan yang sering dirujuk berasal dari advokat sekaligus pemerhati hukum HAM, Yan Christian Warinusi, yang telah meneliti dokumen sejarah Papua selama lebih dari 3 dekade. Dalam kajiannya, Yan Christian Warinusi mengulas kembali pidato Presiden Soekarno di Yogyakarta yang memuat seruan untuk membubarkan negara boneka Papua. Menurut Yan Christian Warinusi, ungkapan tersebut disampaikan pada masa ketika Belanda masih memegang kendali administratif penuh atas wilayah Papua, sehingga pernyataan kemerdekaan atau proklamasi tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan pemerintah kolonial. Penjelasan Yan Christian Warinusi juga menyoroti pemahaman publik mengenai peristiwa tanggal 1 Desember tahun 1961. Kemerdekaan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah diraih. Dan New Guinea Rat itu punya tugas adalah mempersiapkan. Pada tanggal 1 Desember itu tidak ada proklamasi, tidak ada pembacaan teks. Artinya ini dibesar-besarkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Jakarta. Oleh Jakarta dalam hal ini intelijen ya. Waktu itu Belanda kemudian tidak mengizinkan untuk New Guinea Rat itu bicara tentang lambang negara dan menentukan mata uang. Tetapi mereka memperbolehkan untuk menentukan lagu kebangsaan. Tidak ada pernyataan politik atau deklarasi atau pembacaan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Papua merdeka. Jadi sebenarnya 1 Desember ini bukan kemerdekaan Papua, tapi dalam perjalanan waktu itu dibesar-besarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ya. Pidato Soekarno di alun-alun Yogyakarta waktu itu menyatakan bahwa bubarkan negara boneka Papua. Pernyataan itu menurut saya pernyataan yang mengandung provokasi juga. Berdasarkan penelitian sejarah yang ia pelajari selama lebih dari 30 tahun, Yan Christian Warinusi menegaskan bahwa pada tanggal tersebut tidak terdapat pembacaan teks proklamasi ataupun deklarasi politik yang menyatakan kemerdekaan Papua. Kejadian itu merupakan bagian dari proses politik yang berlangsung di bawah otoritas Belanda, ketika para pemimpin Papua menyampaikan aspirasi mengenai penentuan nasib sendiri. Pada masa tersebut, pemerintah Belanda memberikan ruang simbolik melalui penggunaan lagu Hai Tanahku Papua, serta pengibaran bendera bintang kejora. Namun, bendera itu tetap dikibarkan berdampingan dengan bendera kerajaan Belanda, yang menunjukkan bahwa otoritas tertinggi masih berada pada pemerintah kolonial. Karena itu, penetapan lambang negara ataupun mata uang belum dapat dilakukan. Dalam penjelasannya, Yan Christian Warinusi menegaskan bahwa Papua ketika itu berstatus sebagai wilayah jajahan atau provinsi seberang Laut Belanda, sehingga belum memiliki kedudukan sebagai negara merdeka. Meskipun demikian, Yan Christian Warinusi menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Papua merasakan euforia pada tanggal 1 Desember tahun 1961, yang kemudian menumbuhkan keyakinan bahwa hari tersebut merupakan momen proklamasi kemerdekaan. Menurut Yan Christian Warinusi, persepsi ini berkembang seiring dinamika politik pada masa-masa berikutnya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Melihat kompleksitas pandangan dan interpretasi sejarah ini, Yan Christian Warinusi mengusulkan agar pemerintah mengedepankan dialog damai yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki aspirasi berbeda. Selain itu, Yan Christian Warinusi mendorong pemerintah untuk segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Komisi tersebut diharapkan dapat memberikan klarifikasi sejarah secara independen, sehingga pemahaman yang lebih objektif dapat tercapai dan solusi damai dapat dirumuskan bersama. Menurut Kakak Yan Warinusi, apakah betul 1 Desember ini hari kemerdekaan bangsa Papua? Ya, terima kasih Aham. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, sejauh yang saya belajar sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Cendrawasih di Jayapura, lalu kemudian saya meniti karir sebagai seorang advokat, sudah 30 tahun lebih sebagai advokat, saya mempelajari sejumlah dokumen, kemudian sejumlah tulisan-tulisan yang dibuat oleh para ahli sejarah Papua. Saya mendapatkan bahwa sesungguhnya yang terjadi di tanggal 1 Desember 1961 itu sebenarnya dia sudah diawali dari sebuah peristiwa yang pemerintah Belanda waktu itu berkedudukan di Papua, Netherlands, New Guinea, itu mereka
mendapatkan semacam tekanan politik dari para pemimpin Papua waktu itu untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Nah, sehingga menurut Belanda waktu itu kemerdekaan itu bukan merupakan sesuatu yang mudah diraih, harus dicapai dengan sejumlah tahapan-tahapan. Jadi waktu itu memang ada tahap di mana mereka membentuk yang namanya Dewan Rakyat New Guinea Rat. Ya. Dan New Guinea Rat itu punya tugas adalah mempersiapkan seperti BPU PKI di Indonesia waktu menjelang menjelang 17 Agustus ya 1945. Jadi seperti itulah mereka punya tugas. Jadi tapi tetap masih di bawah pemerintah Belanda saat itu. Beda dengan Indonesia waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah tanpa syarat kan. Nah, waktu itu jadi yang terjadi tanggal 1 Desember 1961 yang saya pahami dari catatan sejarah yang ada itu adalah waktu itu Belanda kemudian tidak mengizinkan untuk New Guinea Rat itu bicara tentang lambang negara. Tidak mengizinkan untuk New Guinea Rat berbicara dan menentukan mata uang. Tetapi mereka memperbolehkan untuk menentukan lagu kebangsaan atau lagu rakyat Papua waktu itu. Kemudian bendera waktu itu disepakati, lalu kemudian benderanya adalah The Morning Star atau bintang pagi, yang kemudian dalam perkembangannya lebih banyak dikenal dengan sebutan bendera bintang kejora begitu. Jadi tanggal 1 Desember 1961 itu ada dua hal yang dilakukan dalam upacara pada pagi hari itu, yaitu pertama adalah ada pidato dari Gubernur Jenderal, dari ketua New Rat, lalu kemudian ada menaikkan bendera bintang kejora yang berkibar bersama-sama di samping dari bendera kerajaan Belanda, merah putih biru. Dan waktu dia naik, bendera itu ditarik naik, itu diiringi dengan lagu Hai Tanah Papua. Tidak ada pernyataan politik atau deklarasi atau bacaan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Papua merdeka. Itu yang saya pahami dari dokumen yang saya pelajari. Nah, jadi kenapa berjalannya waktu kemudian tiba-tiba 1 Desember ini kemudian dideklarasikan sebagai Hari Kemerdekaan Papua? Ya, ini juga bagian daripada sebuah proses politik juga yang dilakukan ya, karena ada orang yang bilang bahwa 1 Desember termasuk 1 Desember tahun ini 2025 itu lebih banyak itu usaha untuk menambah keuangan, menambah anggaran begitu untuk pengamanan. Jadi pengamanan itu dropping pasukan banyak, kemudian penjagaan yang ketat, itu kan membutuhkan biaya-biaya operasional. Nah seperti itu. Kenapa begitu? Karena tadi saya bilang bahwa pada tanggal 1 Desember itu tidak ada proklamasi, tidak ada pembacaan teks. Artinya ini dibesar-besarkan oleh pemerintah Jakarta. Oleh Jakarta dalam hal ini intelijen ya, bahwa ini seakan-akan sesuatu yang mengkhawatirkan di Papua, padahal tidak sebenarnya. Begitu. Jadi sebenarnya 1 Desember ini bukan kemerdekaan Papua, tapi dalam perjalanan waktu itu dibesar-besarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Yeah. Dan masyarakat Papua seperti apa menanggapi hal ini? Iya, sebenarnya dari awal juga itu pidato Soekarno di alun-alun Yogyakarta waktu itu menyatakan bahwa bubarkan negara boneka Papua. Pernyataan itu menurut saya pernyataan yang mengandung provokasi juga. Seakan-akan sebuah negara sudah terbentuk di Papua. Padahal pada saat itu Belanda masih berkuasa di Papua. Mereka masih menjadi pihak yang menguasai secara administratif di Papua. Iya. Nah, karena itu mereka tidak mengizinkan untuk proklamasi kan, karena kalau mau melakukan proklamasi itu berarti harus izin ratu di kerajaan Belanda. Nah, reaksi rakyat Papua adalah kemudian sebagian besar mempercayai bahwa pada tanggal 1 Desember itu terjadi proklamasi, terjadi kemerdekaan. Padahal kalau kita baca secara baik, sebagai orang yang memahami ilmu pengetahuan, kita baca secara baik, termasuk mahasiswa-mahasiswa sekarang kalau sekolah juga mengerti, baca dengan baik berbagai sumber. Salah satu diantaranya itu ini, buku dari Profesor
Drocklever. Ini di buku dari Profesor Drocklever. Tindakan pilihan Ya, bebas. tindakan pilihan bebas. Ini nama asli dari apa namanya yang dibilang PPRA. Pemerintah PPRA. Indonesia sebut PPRA ya, penentuan pendapat rakyat. Tapi kalau Drocklever menerjemahkan dari kata act of free choice itu artinya tindakan pilihan bebas. Jadi ini bagian daripada upaya untuk orang Papua menentukan nasib sendiri. Nah itu yang kemudian sebagian besar orang Papua larut dalam euforia bahwa oh iya kita sudah merdeka. Ya sesungguhnya proses itu sedang berjalan. Proses untuk menuju kepada kemerdekaan itu yang saya pahami itu sedang berjalan waktu itu. Jadi mereka sudah siapkan mata uangnya sudah dibuat, lambang negaranya sudah dibuat, tapi tidak bisa ditetapkan di dalam menjadi sebuah keputusan dari New Guinea Rat. Kenapa? Karena itu tadi otoritas pemerintahan waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Ratu Belanda Juliana masih ada, dan pemerintahan waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Ratu Belanda Juliana masih ada, dan dia punya wakil di sini, wakil pemerintahan di sini, Gubernur Jenderal Plater waktu itu, Mr. Plater yang berkuasa waktu itu. Nah sehingga bahkan di dalam New Guinea Rat itu sendiri bukan semua orang Papua. Ada beberapa orang Belanda, misalnya dari Manokwari itu wakilnya itu adalah orang Belanda. Dari Sorong wakilnya juga orang Belanda. Dari beberapa tempat termasuk Biak juga itu wakilnya orang Belanda. Jadi kurang lebih orang Belanda cukup banyak yang ada di dalam New Guinea Rat waktu itu. Jadi tidak semua orang Papua. Jadi mereka memang mempersiapkan sejumlah langkah politik untuk menuju kepada nanti sebuah kemerdekaan yang jangka waktunya juga ditentukan. Nah, bukan di 1 Desember 1961 itu, tapi prosesnya masih panjang. Tapi sebagai wujud daripada bahwa Papua ke depan akan menjadi sebuah cikal bakal itu entitas yang berdiri sendiri sebagai sebuah negara, maka waktu itu kemudian diperbolehkan untuk mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi tetap bendera itu dia berkibar bersama-sama dengan bendera Belanda pada waktu itu. Jadi dia tidak berkibar sendiri. Gitu. Jadi di setiap kantor-kantor residen di Jayapura, di Biak, di Manokwari, di Nabire, di Sorong, di Fak-Fak, bahkan di Merauke dan di Wamena, itu bendera dia berkibar itu sama-sama. Jadi bendera bintang Kejora atau bintang Fajar dengan merah putih dengan bendera merah putih. Artinya Papua waktu itu adalah daerah jajahan Belanda. Salah satu provinsi. Waktu itu ditempatkan sebagai provinsi di seberang lautan. Iya, provinsi di seberang lautan. Oke. Posisinya mungkin seperti Den Haag sama dengan Amsterdam. Seperti Suriname waktu itu. Suriname yang lebih pas. Gitu. Baik. Baik. Nah, Kakak, di sini hari ini di 1 Desember 2025 ini banyak sekali aksi-aksi dari mahasiswa, khususnya pelajar mahasiswa Papua, baik yang ada di tanah Papua maupun yang ada di Jawa, Sulawesi, bahkan di daerah-daerah lain yang ada mahasiswa Papua. Nah, ini ada yang menarik. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua AMP itu yang menggelar aksi hari ini 64 tahun deklarasi kemerdekaan bangsa Papua Barat dengan tema hentikan genosida, tolak PSN, tarik militer dari tanah Papua, dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ini pernyataan sikap ini disampaikan di Jakarta, di Patung Kuda tepatnya hari ini. Menurut Kakak Yan Warinusi, apakah tuntutan ini sudah memang selayaknya harus disampaikan oleh orang Papua? Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa dari sisi rakyat Papua tidak secara mendalam memahami catatan sejarah waktu itu. Tapi bahwa tadi saya bilang bahwa ini ada sebuah proses yang untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah negara. Karena situasi politik, ketangkapan Jakarta tadi bahwa ini adalah kemerdekaan Papua. Tangkapan rakyat juga akhirnya bahwa ini kemerdekaan Papua. Maka itu kemudian momen ini kemudian dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen bahwa Papua sudah diberikan kemerdekaan, sebenarnya sudah proses untuk merdeka, sudah menjadi sebuah negara, tetapi kemudian karena ada Trikora itu menjadi sebuah cara untuk menggagalkan proses menuju kepada sebuah kemerdekaan, karena sudah diawali dengan pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian proses-proses itu akan dilanjutkan lagi sampai dengan misalnya menetapkan lambang negara, menetapkan mata uang, menetapkan wilayah dan lain sebagainya, sampai dengan pemerintahannya terbentuk dari Dewan Rakyat, dia akan meningkat menjadi sebuah parlemen resmi seperti di beberapa tempat yang lain. Waktu itu rencananya parlemen itu akan berbentuk bikameral, jadi dua kamar. Nah, tapi karena Trikora itu membubarkan
Sehingga itu sebabnya kalau kita baca di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 21 tahun 2001, di konsideran huruf E itu jelas sekali disebutkan bahwa Papua ini adalah salah satu wilayah yang mempunyai sejarah sendiri. Nah, sejarah sendiri ini yang sampai sekarang ini menyebabkan sehingga perlakuan terhadap Papua itu harusnya berbeda dengan daerah lain. Provinsi lain. Ya, karena itu tidak dilakukan. Diharapkan dengan otonomi khusus itu yang saya bicara di beberapa sesi yang lalu, saya katakan bahwa otonomi khusus itu memberikan kekuatan kepada keamanan domestik. Artinya kepolisiannya yang harus menjadi sebuah lembaga yang kuat untuk menolong bersama-sama dengan lembaga penegak hukum yang lain. Tapi dalam kenyataannya kan tidak. Papua sekarang ini menjadi daerah seperti daerah operasi militer. Semacam daerah operasi militer. Jadi pasukan cukup banyak, apalagi menjelang 1 Desember sampai saat ini. 1 Desember hari ini kita lihat di mana-mana pasukan TNI itu rajalela di mana-mana. Nah, Kakak, ada beberapa organisasi yang kemudian muncul dan dianggap ini organisasi perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Organisasi Papua Merdeka, terus ada Tentara Pembebasan Nasional, terus ada Komite Nasional Papua Barat. Nah, sejauh mana Kakak Yan melihat kemunculan organisasi-organisasi ini dan langkah-langkah mereka yang mereka ambil selama ini seperti apa? Ya, jadi itu tadi saya bilang memanfaatkan momen 1 Desember ini, memanfaatkan momen ini sebagai satu sarana untuk menyampaikan pesan tentang ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain yang terjadi di Papua secara masif selama kurang lebih dari 50 tahun bahkan 60 tahun. Papua menjadi wilayah yang terintegrasi dalam Republik Indonesia sejak 1 Mei 1963. Karena apa? Sejak 1 Mei 1963 itu yang terjadi adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang masif terjadi di berbagai daerah. Manokwari misalnya. Nah, di Manokwari itu tercatat ada kurang lebih berdasarkan data yang LP3BH meneliti itu ada kurang lebih 53 orang yang dieksekusi secara kilat dan dikuburkan di dalam satu lubang semacam lubang buaya begitu di markas di tempatnya itu tepat di atas tempat yang sekarang dibangun markas Kodam 18 Katuari. Nah, itu sampai saat ini tidak dibuka, tidak diungkapkan. Menurut saya ini bagian ini harus diselesaikan. Nah, itulah sebabnya tadi saya bilang bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus itu pemerintah memberikan semacam pengakuan di dalam konsideran huruf E bahwa ada masalah. Papua punya sejarah yang harus diselesaikan. Itu sebabnya realnya itu ada juga pasal 46 di Undang-Undang Otsus yang memberikan kesempatan kepada dibentuknya sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk nanti KKR itu yang mempunyai tugas untuk melakukan klarifikasi terhadap sejarah tadi. Sehingga orang bisa memahami benar, oh ini Papua ini ada masalah apa. Sebelum dia menjadi bagian integral, dia jadi seperti apa, dan sesudah dia dimasukkan sebagai bagian integral, prosesnya seperti apa, menghormati hak asasi manusia, menghormati hak asasi orang Papua atau tidak. Nah, kemudian sampai dalam implementasinya selama kurang lebih 60 bahkan 50 bahkan 60 tahun saat ini, itu Papua menjadi bagian yang memang diperhatikan secara khusus, dihormati hak asasinya, dibangun dengan kesungguhan hati, diperlakukan dengan terhormat, bermartabat atau tidak. Dalam praktik yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, kelompok-kelompok yang muncul ini menjadi bagian daripada reaksi orang Papua. Yang pertama adalah organisasi Papua Merdeka. Dia muncul ketika hasil Act of Free Choice tahun 1969 itu dirasa tidak memberikan keadilan bagi orang Papua. Dari 1026 orang yang terpilih, itu proses seleksi untuk masuk menjadi 1026 orang untuk bisa punya hak untuk menyatakan Papua itu masuk sebagai republik, bagian republik, atau dia merdeka, berdiri sendiri, atau dia ikut dengan Belanda. Itu proses seleksi untuk masuk menjadi 1026 orang untuk bisa punya hak untuk menyatakan Papua itu masuk sebagai republik, bagian republik, atau dia merdeka, berdiri sendiri, atau dia ikut dengan Belanda. Itu dirasa kurang adil, sehingga sejak itulah OPM itu bangkit. Tahun 1970 OPM bangkit dan mereka mulai melakukan perlawanan. Dalam perkembangan kemudian organisasi-organisasi lain seperti KMPB muncul. Nasional Papua Barat, Nasional Papua Barat itu kayak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. CPNPB itu adalah dia adalah sayap militer dari organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka punya sayap militer itu yang namanya TPNPB. Lalu kemudian ada kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok resisten yang lain sampai hari ini. Jadi itu bagian daripada reaksi terhadap ketidakpuasan karena proses pada tanggal
1 Mei 1961 1 Desember 1961 itu dirasa dicaplok akibat adanya Trikora, dan yang kedua setelah Papua sudah menjadi bagian integral daripada NKRI pada tanggal 1 Mei 1963, baru kemudian dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 1999 dilakukan act of free choice yang pada akhirnya kemenangan jatuh kepada Indonesia dan Papua kemudian dikatakan sebagai bagian dari. Dan sebelumnya itu sudah ada perjanjian untuk Freeport mulai diolah pada tahun 1967 sebelum pelaksanaan PPRA. Ini semua hal-hal yang membuat orang Papua bertanya-tanya sampai saat ini, kenapa kami tidak diajak untuk ikut berbicara di dalam proses ini supaya kami juga mendapat keadilan. Akibatnya sekarang kami ada di dalam situasi ketidakadilan terus menerus sampai dengan OTUS berlaku juga tetap orang Papua merasa tidak diperlakukan secara adil. Ya, sebelum kita akhiri, Kakak Yan, apakah semua ini bisa diselesaikan sebenarnya oleh pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia terhadap persoalan-persoalan yang ada di Papua? Kalau bisa diselesaikan, seperti apa penyelesaiannya kalau menurut Kakak Yan Warinusi? Kalau saya dari sisi hukum saya melihat itu pasal 46 di dalam Undang-Undang OTUS 21 tahun 2001 itu memberikan ruang untuk pemerintah Indonesia harus memberikan Presiden Prabowo bisa mengeluarkan peraturan presiden saat ini untuk mengesahkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR dengan tugas sebagaimana ada di dalam pasal 46, yaitu melakukan klarifikasi terhadap sejarah Papua. Biarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bekerja secara independen untuk mengumpulkan semua informasi tentang proses politik yang terjadi mulai dari tanggal 1 Mei 1961 pada saat tanggal 19 Desember 1961 ketika Soekarno mengumandangkan Trikora di alun-alun Jogja, kemudian 1 Mei 1963, kemudian 15 Agustus 1962 ketika perjanjian New York ditandatangani. Disitulah yang pemerintah rakyat Papua merasa mereka tidak diikut sertakan. Kami punya tempat kok, orang lain yang menentukan, berunding untuk menentukan, Indonesia dan Belanda, tanpa mengikut sertakan orang Papua untuk paling tidak memberikan saran, pendapat, dan masukan. Tidak. Lalu kemudian terjadilah plebiscit ataupun act of free choice pada tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 yang pada akhirnya hasilnya adalah Papua menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Nah, itu yang membuat sehingga terus terjadi perlawanan yang dilakukan oleh OPM dengan sayap militernya TPNPB dari dahulu sampai dengan saat ini sudah lebih dari 50 tahun. Artinya apa yang terjadi selama 64 tahun itu bisa dihentikan sebenarnya? Ya, bisa dihentikan dengan cara memberikan kepercayaan kepada Komisi Kebenaran yang sudah dibentuk, karena itu adalah hasil dari sebuah jejak pendapat yang cukup lama yang dilakukan pasca Kongres tahun 2000, Kongres Papua yang kedua tahun 2000, kemudian disepakati untuk mempersiapkan sebuah persiapan politik untuk menuju kepada Papua merdeka, hak menentukan nasib sendiri. Tapi kemudian tawaran Jakarta adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tugasnya satu tugas pentingnya itu lakukan klarifikasi sejarah Papua demi mempertahankan integrasi Republik Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Nah, ini yang saya bilang. Makanya Komisi Kebenaran ini KKR ini harus dibentuk, dan Komisi Kebenaran ini diberikan keleluasaan untuk bekerja secara independen untuk mengumpulkan fakta-fakta itu, dan kemudian itu akan dilaporkan kepada Presiden sehingga Presiden bisa mengambil pertimbangan yang tepat apa yang harus dilakukan untuk Papua sekarang ini dan di masa yang akan datang. Artinya masih banyak peluang untuk pemerintah Indonesia di Jakarta agar integrasi antara Papua dengan Indonesia ini akan terus berjalan bersama-sama sampai ke depan. Iya. Dengan kemudian ada aspirasi dari kelompok-kelompok yang tadi macam hari ini di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga. Kita belum memantau perkembangan di YouTube dan lain sebagainya tapi semua itu dari tahun ke tahun dalam 5 bahkan 10 tahun terakhir ini selalu seperti itu. Dan itu makin hari semakin masif. Iya, semakin masif, dan itu akan membuat sehingga tingkat kepercayaan internasional terhadap kemampuan dan kapasitas negara Indonesia untuk membuat sesuatu yang baik kepada Papua dalam konteks politik itu akan makin sulit bagi negara juga. Artinya kepercayaan internasional akan semakin menipis. Ya, padahal kan kita sudah ambil langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan politik, langkah hukum dengan adanya pasal 46 di dalam undang-undang OTUS. Saya bilang, kenapa itu tidak digunakan? Disentuh, didiskusikan saya tidak pernah.
Iya, baik. Kayan, closing statement. Kira-kira apa yang ingin Kayan sampaikan kepada pemimpin negeri ini, terutamanya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait dengan 1 Desember ini? Apakah ini Papua Merdeka atau ini konspirasi politik global atau seperti apa? Silakan. Kayan. Ya, saya pikir Pak Presiden Prabowo yang saya hormati, saya kira langkah yang paling tepat yang harus dilakukan itu adalah mengajak semua pihak yang bertikai di Papua, terutama organisasi Papua Merdeka yang dianggap sebagai musuh negara, TPNPB yang dianggap sebagai musuh negara, dan semua kelompok-kelompok resisten yang lain untuk duduk dalam satu meja dan berdialog. Itu penting, pertama. Dan yang kedua, Presiden segera mengeluarkan Perpres untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai amanat pasal 46 daripada Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Nah, kedua langkah ini adalah langkah yang tepat, langkah yang demokratis, dan langkah yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Maka pertumpahan darah tidak akan terjadi. Kalau Papua diperlakukan dengan pendekatan politik lewat alat-alat keamanan untuk selalu melakukan tindakan represif, maka tentu ini akan semakin memunculkan tekanan-tekanan, pernyataan-pernyataan, sikap-sikap politik orang Papua yang tentu akan sedikit banyak membuat terjadi kerapuhan di dalam ketahanan integrasi politik yang selama ini sudah dibangun cukup lama. Dan itu berarti harapan bahwa Papua akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan jati dirinya menjadi sebuah entitas yang independen dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu akan semakin terbuka. Langkah untuk menyelesaikan persoalan, kalau dianggap bahwa ini adalah persoalan internal Papua Indonesia, maka dua langkah tadi yang saya tawarkan. Pertama, melakukan dialog politik secara damai dengan semua kelompok yang dianggap sebagai kelompok-kelompok resisten, dan yang kedua membentuk KKR supaya mengerjakan langkah-langkah ini dalam konteks politik dan dalam konteks hukum Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai. Baik.